Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Wahyuni dengan NIM 242100076. Aku dari kelas A2 angkatan 2024 yang tentunya aku dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, aku di sini akan menyampaikan materi tentang semantik. Baik, di sini aku akan menjelaskan pengertian semantik. Kata semantik dalam bahasa Inggris adalah semantik, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu semanein, yang berarti bermakna. Semantik mempelajari makna bahasa atau semantik mengkaji makna yang disampaikan dengan media bahasa. Pengertian makna adalah menurut teori yang dikembangkan Ferdinand de Saussure dalam buku linguistik karya Abdul Khair. Makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Tanda linguistik dapat berwujud 1. Tanda linguistik disamakan identitasnya dengan kata. Maka makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki setiap kata. Yang kedua, tanda linguistik disamakan identitasnya dengan morfem. Maka makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki setiap morfem. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis makna. Yang kesatu adalah makna leksikal, gramatikal, dan konseptual. Makna leksikal merujuk pada makna kata yang sebenarnya. Contohnya, kata rumah bermakna tempat tinggal. Makna gramatikal, makna yang muncul karena hubungan antar unsur bahasa. Contohnya, kata berlari karena adanya imbuhan ber yang merujuk tindakan atau kegiatan. Yang ketiga, makna konseptual. Makna yang ditentukan oleh konteks penggunaan kata atau kalimat dalam situasi tertentu. Contoh, kata bunga bisa bermakna dua kondisi. Yang kedua yaitu makna referensial dan non-referensial. Makna referensial merujuk langsung pada objek, orang, atau konsep nyata di dunia nyata. Contohnya, kata kucing merujuk objek hewan yang bisa dilihat atau dikenal. Makna non-referensial, makna yang tidak merujuk pada objek atau hal tertentu di dunia nyata. Contohnya, kata tidak menunjukkan penyanggalan atau negasi tanpa merujuk pada objek. Yang ketiga yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif, makna kata yang sebenarnya atau makna yang bersifat objektif sesuai dengan apa yang tercantum dalam kamus. Contohnya, kata mawar secara denotatif berarti sejenis bunga. Makna konotatif, makna kata yang bersifat tambahan atau tersirat. Seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya, kata mawar secara konotatif sering dikaitkan dengan cinta atau keindahan. Yang keempat, makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual, makna dasar atau inti yang objektif dan tidak berubah. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna leksikal, denotatif, dan referensial. Contoh, kata pohon secara konseptual berarti tanaman berkayu yang biasanya tumbuh tinggi dan memiliki fungsi menghasilkan oksigen. Makna asosiatif, makna yang muncul dari perasaan atau hubungan tertentu terhadap suatu kata, sehingga bisa berbeda bergantung individu atau budaya. Contoh, kata emas secara asosiatif yang sering dikaitkan dengan kemewahan atau kekayaan. Yang keenam, makna kata dan makna istilah. Makna kata merupakan arti atau makna dasar dari satu kata yang bisa berdiri sendiri dan memiliki pengertian yang lebih luas. Contoh, kata jalan memiliki makna sebagai lintasan yang digunakan untuk bergerak atau berjalan. Makna istilah merupakan arti atau makna khusus dari kata atau frasa dan konteks tertentu.
biasanya digunakan dalam bidang ilmu atau disiplin tertentu. Contohnya, istilah jalan dalam bidang konstruksi memiliki makna spesifik, yaitu jalur yang dibangun dengan tujuan seperti jalan tol. Yang keenam, makna idiom dan peribahasa. Makna idiom yaitu satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramaikan dari makna kata-kata secara terpisah. Contohnya, idiom penuh, angkat kaki, berarti pergi, bukan mengangkat kaki secara fisik. Makna peribahasa yaitu ungkapan yang maknanya dapat ditelusuri dari makna unsur-unsurnya, karena terdapat hubungan antara makna asli dan makna peribahasa. Contohnya, air tenang menghanyutkan. Itu adalah memiliki makna orang yang pendiam biasanya memiliki kemampuan atau kekuatan besar. Baik, untuk perubahan makna, secara sinkron makna sebuah kata atau leksen tidak akan berubah. Tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Kemungkinan ini bukan berlaku untuk semua kosakata, melainkan hanya terjadi pada sejumlah kata saja yang disebabkan oleh faktor 1. Perkembangan dalam bidang ilmu teknologi. Yang kedua, perkembangan sosial budaya. Yang ketiga, perkembangan pemakaian kata. Yang keempat, perkembangan tanggapan indera. Yang kelima, adanya asosiasi. Perubahan makna kata atau suatu ujaran itu ada beberapa macam, yaitu perubahan meluas. Jika suatu kata bermakna A, maka kemudian menjadi makna B. Yang kedua, perubahan menyempit. Kalau terjadinya sebuah kata atau satuan ujaran itu memiliki makna yang sangat umum, tetapi kini menjadi khusus atau sangat khusus. Yang ketiga, perubahan makna secara total. Makna yang dimiliki sekarang sudah jauh berbeda dengan makna aslinya. Untuk kesimpulannya yaitu, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Fokus utamanya semantik adalah memahami bagaimana kata, frasa, dan kalimat, penyampaian makna, serta bagaimana makna tersebut diterima dan ditafsirkan oleh penutur atau pendengar. Semantik bertujuan untuk menguraikan komponen makna dan hubungan antara kata-kata serta bagaimana makna berubah sesuai konteks. Dengan memahami dan mengaplikasikan analisis semantik, kita dapat meningkatkan efektivitas dan kejelasan komunikasi kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.